Tada. Start dari sini. Baru masuk kan tadi ya. Di sini ada sepatu. Itu tuh raknya sebenarnya rak buat wadah itu loh, buat wadah-wadah peralatan dapur gitu. Tapi aku jadiin rak sepatu karena ini tempatnya kecil banget. Kalau kasih rak sepatu beneran, aku nggak bisa masuk lagi gitu. Terus ini sebelah kiri langsung ketemu kompor. Ini udah jelek gitu. Terus ini aku pakai kompor listrik yang cuma satu tungku doang. Terus ini tuh ada saluran gas. Nah, gasnya di sini itu tuh buat water heater gitu loh. Jadi nanti kalau dihidupin tuh ada api di situ, kelihatan agak serem sih. Terus nanti airnya tuh keluar dari sini gitu. Dan ini tuh panas gitu. Oke, kita matiin. Terus di sebelahnya ada wastafel. Ini sabun cuci piring. Ya, dan begitulah peralatan masak, ada sajiku loh. Di atasnya tuh ada kayak lemari gitu, cuman nggak aku pakai karena nggak nyampe, susah makanya, jadi ya udah biarin aja, kayak storage nggak kepake gitu. Ini ada lampunya juga di sini, biar masaknya tuh terang, cetat. Oke. Sudah ya. Nah, terus apa lagi? Di sini tuh ada rak piring sebenarnya, tapi aku fungsiin sebagai drainer gitu sih. Jadi nanti kalau misalnya piring basah dimasukin, terus ada air turun ke sini, dia keluarnya dari sini gitu, langsung masuk ke water sink gitu. Terus di bawah raknya ada itu, ya begitulah sampai ke bawah cerut. Nah, ini tuh sebenarnya aku set karena tingginya tuh kurang kalau misalnya nggak pakai si kaki ini. Si ininya drainernya tuh nggak nyampe gitu loh, jadi mau nggak mau aku tambahin kaki gitu biar dia tinggi. Terus ini di sini ada tempat sampah, jadi di sini tempat sampahnya dibagi, ada yang burnable sama recyclable. Kalau recyclable itu tuh yang kayak plastik bersih gitu. Kalau yang burnable itu tuh kayak sampah makanan, pokoknya yang busuk gitulah, kertas. Nah, oke, balik lagi ke sini. Jadi di bawah kompor tadi itu tuh ada storage juga, sama di bawah wastafel juga sih, ini memanjang gitu. Nah, ini tuh kayak bisa aku pakai buat nyimpen bahan-bahan alat-alat masak gitu sih. Tuh ada teflon di situ. Terus ada ya barang-barang lah, piring-piring segala macem. Terus dari sini ini tuh sebenarnya nyatu, cuman pintunya ada banyak aja. Tuh ada bahan-bahan makanan dan stok-stok lain, deterjen segala macem gitu. Dari posisi sini sebelah kanan itu ada toilet. Kita masuk ya. Tok. Ini lampunya di sini. Nah, ini dia. Kecil sih, cuman karena ya sendirian juga kan ya lagian. Ini di sini ada tisu toiletnya. Terus itu aku kasih pengharum ruangan biar nggak yang sumpek banget gitulah. Nah, ini ada wastafelnya juga di sini. Cuman ini biasanya airnya tuh aku taruh ke sana gitu loh. Jadi kalau misalnya mau cuci muka atau cuci tangan segala macem, itu kayak aku lebih nyaman airnya langsung masuk ke bathtub dibanding ke water sink, karena kalau ke sini kayak suka nyiprat ke sini gitu loh, males bersihinnya ya gitu lah. Ada kaca di situ, halo. Ya gitu. Terus ini buat shower. Ini ada bathtubnya, terus di sini aku kasih apa ya namanya ya, kayak tirai gitu, biar kalau misalnya lagi mandi di sana airnya tuh nggak nyiprat ke sebelah sini gitu. Terus tuh di situ ada sabun sampo sama Pond's, bukan endorse. Nah, bathtubnya kecil sih, nggak bisa selonjoran juga gitu. Nah, ini kan ada dua keran gitu ya, satu warna merah, satu warna biru. Nah, yang warna merah itu tuh untuk yang air panas, warna biru itu tuh untuk air nggak bisa dibilang air dingin sih, cuman kayak air biasa, dia menyesuaikan sama
udara yang ada gitu. Kalau misalnya emang suhunya lagi dingin, dia bakal dingin banget. Tapi kalau misalnya suhunya lagi anget, ya dia akan kayak air biasa lah, kayak air keran biasa gitu. Ini tuh kayak controller untuk water heater yang ada di toiletnya gitu sih. Jadi kan di dalam tadi ada shower ya. Nah, itu tuh kayak bisa di set air panas, air dingin gitu loh. Itu tuh kayak tinggal dihidupin aja. Nah, itu 37 derajat. Dan jadi nanti air yang keluar itu tuh eh dia ya suhunya 37 derajat gitu. Kalau misalnya mau lebih panas, tinggal kita naikin aja. Tapi itu tuh maksimalnya, coba kita set, aku juga nggak tahu sih. Buset, bisa sampai 75 ternyata. Maksimalnya itu 75 derajat. Nah, paling rendah itu tuh 37 derajat. Dan ini tuh kayak ada jamnya gitu loh. Ini ya emang lagi jam 3:01 di sini sekarang gitu. Kayak jam biasa aja sih. Itu tuh bisa disetting dari dalam sini. Itu ada tombol-tombolnya, cuman bahasa Jepang semua dan aku nggak paham. Dulu disettingin sama bapak yang ngurusin gas. Pas dia lagi ngaktifin gasnya, aku sekalian minta tolong ini dihidupin gitu. Udah, matiin. Oke, di samping toilet ada, coba tebak ini apa? Itu lemari storage. Jadi kalau dibuka, begitulah dia posisinya. Di atas sana tuh aku kasih koper satu. Terus ini baju coat, kemeja, jaket. Tuh aku punya batik tuh, aku bawa batik. Terus ya begitulah, diletak-letakin aja gitu. Terus ada dua kolom ya namanya ya. Nah, sebelah bawah tuh aku kasih kayak rak gitu, tempat baju-baju ya gitu, sama nyimpen vacuum cleaner, sama ada apa tuh, koper lagi di dalam situ, lumayan gede sih storage-nya. Oke, next kita masuk ke main room. Ini sebenarnya pintunya tuh kayak sliding door gitu. Cedah. Pintunya tuh Jepang banget ya. Buka, seret. Nah, sebelah kanan tuh langsung ketemu bed. Aku lagi nggak pakai bed cover, cuman pakai bed pad aja. Terus ini rangkaian selimutnya. Jadi ini tuh ada duvet namanya, kayak selimut tebel gitulah. Baru ini namanya fluffy blanket. Kayak selimut juga sih, nggak tahu aja bedanya apa. Terus ini ada bantal. Aku sebenarnya nggak terlalu suka bantal, jadi aku mending pakai bantal yang tipis kayak gitu. Sama nih pengganti guling buaya. Jadi aku tidur pakai buaya. Tidur sama buaya maksudnya. Nah, terus ini ada selimut lagi di sini. Ini biasanya selimut aku pakai buat kalau lagi kedinginan gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi belajar atau lagi nonton, lagi duduk aja gitu, aku pakai selimut yang ini. Ini aku bawa dari Indonesia. Ini dulu selimutku pas masih di Tangerang. Jadi emang nggak yang panas-panas banget gitu sih. Terus sebelah sana, nah ini dia my favorite spot. Jadi di meja inilah aku selalu beraktivitas di kamar ini, di ruangan ini. Jadi ini namanya meja kotatsu sebenarnya. Kayak winter table gitu loh. Jadi di bawah situ tuh ada kabelnya. Tuh ada kabelnya, jadi nanti kalau misalnya dicolok, itu tuh bisa dihidupin, dia jadi anget gitu. Terus ada selimutnya gitu. Kotatsu table. Ini ada strawberry. Tadinya mau aku makan tapi masih dingin, jadi nunggu anget dulu. Sama aku nyetok cemilan di meja biar kalau misalnya lagi nonton atau lagi belajar gitu, terus mager gitu ngambil, ya udah tinggal makan aja. Sama ada beberapa dokumen-dokumen sama buku-buku di situ. Sama ya begitulah meja pada umumnya ya. Oh iya, sama ada ini. Malu sih belajar hiragana, katakana, sama verb conjugation-nya Jepang gitu sih. Oke, sebelah kiri seret ada kaca segede-gede gaban. Sama ada, ini sebenarnya bookshelf. Sebenarnya untuk buku ya, namanya juga bookshelf, cuman ya aku peruntukan untuk hal lain karena aku nggak punya buku sebanyak itu untuk disimpan gitu. Jadi aku ya pakai aja buat ngewadah-wadahin barang-barang. Sebelah sini tuh kayak cemilan-cemilan. Terus yang di sini tuh ada
Aku kasih box storage lagi, isinya tuh kayak setrika, hair dryer, sama ya another stuff lah. Sama yang ini tuh kayak bahan-bahan sabun, sampo yang belum dipakai gitu, yang masih baru dibeli, stok-stok aja sih. Sama sebelah atasnya juga kayak ada ya stuff-stuff gitu lah. Tuh. Yang ini yang perintilan-perintilan yang biasa aku pakai sehari-hari. Ini jam kecil banget, segini doang. Jadi itu sebenarnya dulu ini kan bukan kamar pertamaku pas nyampe Jepang. Jadi dulu tuh aku tinggal di dorm. Nah, dormitorinya itu tuh tempat tidurnya ada kayak mejanya gitu di deket kepala. Jadi aku taruh jam ini di deket kepala. Jadi kalau misalnya mau ngelihat itu tuh kecil juga udah kelihatan gitu ya. Cuman sekarang kan tempat tidur di sini tapi jamnya sekecil itu dan ada di situ, kayak sebenarnya nggak kelihatan sih. Cuman ya udahlah ya, adanya itu gitu. Terus ini stok masker. Nah, bukan lucunya sih, tapi maksudnya uniknya ini maskernya itu tuh kayak khusus buat yang kacamataan gitu loh. Jadi kan buat sobat kacamata pasti relate lah kalau misalnya lagi pakai masker itu tuh kayak kacamatanya suka berembun gitu. Nah, ini tuh kayak anti fogging gitu. Jadi di sini tuh kayak dikasih kawat lagi ya gitulah. Jadi nanti kayak ya it works sih. Aku udah pakai ini dan emang udah berkurang gitu foggingnya. Ya nggak 100% hilang sih, cuman ya lumayan lah gitu. Terus ya another stuff, ada minyak kayu putih, cap kaki ayam di sini. Terus gitulah, skincarenya juga masih bekas yang dulu aku bawa dari Indo. Tuh masih produk-produk Indo sih. Ini the same, ya aku beli di Indo juga sih sebenarnya. Ini body lotion yang ya. Nah, ini sisirnya ini tuh kenapa aku punya 2 jenis. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu suka pakai sisir yang kayak gini, karena kan rambutku tuh ada rontok gitu ya. Cuman pas winter kemarin sering banget kena listrik statik gitulah. Jadi kayak sisiran aja pun tau-tau rambutnya tuh megar gitu. Jadi ini tuh sisirnya kayak sisir anti statik gitu. Jadi makanya aku beli dulu, dan sekarang udah nggak winter, udah nggak terlalu kering lagi, udah lumayan humid. Jadi sisir ini tuh udah bisa dipakai juga gitu. Jadi yang ini udah jarang banget aku pakai sebenarnya. Nah, yang ini tuh pengharum ruangan. Nggak ngerti sih, karena wanginya itu tuh kalau dideketin doang ruangannya mah nggak wangi gitu. Cuman ya katanya sih pengharum ruangan, ya udah aku beli. Kemarin tuh nyoba lagi diskon. Ini termometer aku bawa dari Indo karena dulu pas aku kesini kan itu pas lagi rame-ramenya covid gitu ya. Jadi kayak kita tuh selama karantina harus cek suhu badan setiap hari. Jadi kayak ya aku stok aja bawa. Jadi aku bawa untuk kebutuhan kontrol suhu setiap hari selama 14 hari dulunya gitu. Udah begitulah dia yang ini. Nah, ada satu lagi di sini, tisu aku taruh di sini, dan ini tuh kayak unik banget juga sih. Jadi kayak tempatnya itu tuh kayak bisa nempel gitu loh. Itu ya, tempatnya nempel. Nanti kotak tisunya itu tuh kayak tinggal dicantolin aja gitu. Dah, disitulah dia. Terus ini aku punya gitar di sini. Ya, aku nggak bisa main gitar sih, cuman bisa main genjreng nggak jelas gitu. Cuman sometimes kalau emang lagi sumpek banget, lagi bosan banget, ini tuh membantu banget sih. Makanya kemarin tuh aku beli gitu. Oke, sebelah sini tuh kosong, dan di sini ada refrigerator, kulkasnya aku beli bekas sih, nggak beli juga sih, ini gratis. Jadi kayak di sini itu tuh kalau misalnya kita mau buang barang elektronik bekas itu tuh kayak harus bayar gitu loh ke pemerintahan kota lah ya istilahnya. Jadi kayak orang-orang tuh yang udah nggak pakai, atau orang-orang yang mau buang barang elektronik mereka tapi masih bagus dan masih layak pakai, mereka tuh kayak menghibahkan ke orang lain yang butuh gitu loh. Nah, ini di atasnya ada microwave-nya ini juga aku dapat dari orang yang sama yang ngasih si kulkas ini gitu. Sama di atasnya lagi ada oven toast. Aku kan suka sarapan pakai roti. Jadi akhirnya aku selalu bikin roti tapi aku goreng pakai teflon. Terus lama-lama mikirnya kayak tiap hari kok bikin roti, nggak ada ruginya kali beli oven toaster gitu. Dan akhirnya aku beli. Udah deh, itu doang.
Ini ada remote di sini. Ini remote lampu sebenarnya. Tuh, jadi aku nggak paham sih sebenarnya cara bacanya, cuman ya dulu tuh aku pernah Google Lens, jadi ini tuh kayak 30%, maksudnya dia cuma menggunakan 30% dari total daya listrik. Jadi terangnya juga nggak terlalu terang gitu. Yang 50% sisanya sama, cuman dia kayak pakai 50% dari total 100% powernya gitu. Ini tuh bacaannya, ini hiragana, aku kebetulan bisa baca. Ini tuh bacaannya tuh Oyasumi. Jadi kayak timer gitu loh. Oyasumi itu tuh artinya selamat selamat tidur kan. Jadi kayak timer gitu tuh, nanti setelah kita set berapa menit gitu tuh, setelah berapa menit ini dipencet, misal aku set 30 menit gitu ya. Jadi nanti setelah aku pencet ini 30 menit kemudian dia akan kayak mati otomatis gitu. Nah, terus ini tuh kayak tombol power utamanya. Coba kita langsung coba aja ya. Tuh, jadi lampunya tuh ada di atas sana. Lampunya tuh bulat gitu loh. Nah, kita cobain pakai yang ini. Ini buat ngidupin. Tuh, dia kayak gitu. Dia terang ya. Terus kalau misalnya cobain yang 30%, nah dia jadi terang. Terus kalau misalnya kita cobainnya 50%, dia meredup. Atau bisa dikontrol dari sini juga sih, up and down-nya. Jadi itu kayak makin redup, ini tuh kayak makin terang gitu. Terus bisa dipakein lampu tidur juga. Nih, mencet yang ini nih. Oh, no, mencet yang ini. Nah, jadi dia tuh kayak ada lampu kuning tengah, kuning gitu loh di tengah. Ini nggak terlalu kelihatan, cuman kalau malam-malam itu kayak kelihatan gitu sih, kayak lampu tidur gitu. Dan ini bisa disetting juga. Tuh, dia lebih terang atau lebih redup gitu. Ini matiinnya. Coba kita hidupin dulu deh. Ini matiinnya tuh yang ini. Gitu. Nih lantai. Ini aku pakai karpet ini sama ini. Sebenarnya ini tuh dulu kenapa aku beli, karena balik lagi kan tadi aku dulunya tinggal di dorm gitu ya. Dan dulu di dorm tuh kayak nggak kepikiran bakalan butuh karpet, tapi aku butuh duduk di lantai. Dan pas aku datang kan pas lagi winter dan itu dingin banget kan, jadi aku tuh kayak beli ini cuman buat duduk doang gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi makan aku duduk di bawah, aku duduk pakai ini. Selebihnya aku duduk di kursi atau di tempat tidur gitu. Nah, pas sudah pindah ke sini, aku kan aktivitasnya semuanya udah di bawah gitu ya. Aku nggak punya kursi meja di sini, butuh karpet. Jadi aku beli lagi nih karpet yang ini tuh aku beli di Amazon gitu. Ini jendelanya, nggak bisa dibilang jendela sih, segede-gede ini kok. Jadi ini tuh kayak pintu gitulah. Pagi-pagi tuh biasanya aku suka abis buka tirainya, aku tuh kayak suka keluar gitu, terus kayak ngeliat pemandangan pagi hari gitu. Itu ada biru-biru di luar, itu tuh aku gantung handuk. Oke, coba kita lihat. Cara ini dia. Ini ada apa ya, ada kayak kursi kecil gitu. Ini kenapa aku beli kemarin itu tuh karena ini kan jemurannya tinggi banget ya, jadi kayak nggak nyampe gitu loh. Jadi kayak aku beli si kursi ini tuh biar bisa diinjak gitu pas lagi ngejemur kain, jadi udah lumayan nyampe gitu loh. Tuh jemurannya. Di sebelahnya ada apa ya, mesin AC kali ya namanya, aku nggak tahu namanya juga sih. Terus di sebelah kanan ada mesin cuci. Aku naruh mesin cucinya di balkoni gini, soalnya di dalam kan emang nggak ada tempat kan tadi buat naruh mesin cuci. Jadi ya semua orang juga di apartemen yang ini, di apartemen yang ini emang mesin cucinya tuh ditaruh di luar. Jadi ya udah aku taruh di luar juga. Dan untungnya, nggak tahu untungnya sih atau nggak tahu untungnya, nggak untungnya, ini tuh dia nggak menghadap selatan. Jadi di Jepang itu tuh biasanya rumah-rumah atau apa itu tuh kayak orang prefer yang menghadap selatan karena dapat cahaya matahari langsung gitu loh. Karena matahari itu kan sebelah selatan ya kalau di Jepang. Jadi orang biasanya prefer rumah yang balkoninya menghadap ke selatan. Cuman yang ini, punya aku ini tuh dia nggak menghadap ke selatan. Jadi matahari tuh nggak langsung ke sini. Jadi si washing mesinnya ini tuh kayak aman gitu loh, nggak kena langsung matahari. Jadi nggak akan discoloration, apa sih istilahnya, nggak akan berubah warna. Sudah deh. Oh iya, aku mau ngeliatin view-nya.
Di situ tuh ada kayak perbukitan gitu loh. Aku kayak tinggal di kampung sih. Segala kabel-kabel. Nih. Nanti kalau udah nggak tinggal di sini aku pasti bakal kangen ini sih. Gitu.